Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mbak Siti ya. Mbak Siti Ya, Nurhalimah ya, benar ya? Mbak Siti Nurhalimah benar ya? benar, Mbak. Iya. Ya, benar. Gimana kabarnya Mbak Siti? Sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Oke, alhamdulillah ya. Sehat. Ya. Oke. Mbak Siti, tahu nggak kenapa Mbak Siti pada siang hari ini Pak Yudi panggil di Zoom meeting ini? Kita Belum tahu, Pak, ada apa ya? tatap muka lewat daring seperti ini? Belum tahu? Belum tahu. Belum. Belum tahu. Oke. Pak Yudi mau jelaskan? Kenapa Mbak Siti Pak Yudi undang di Zoom meeting ini? Pak Yudi jelaskan? Ya, jelasin aja, Pak. Oh ya. Jadi begini Mbak Siti, kemarin Pak Wahyudi itu dilapori dari guru mata pelajaran dan wali kelasnya Mbak Siti. Ya, terkait Mbak Siti tidak mengikuti PJJ selama 3 hari. Tidak aktif selama 3 hari. Nah, itu. Sudah jelas? Sudah. Nah nanti kita bahas ya untuk permasalahan itu. Nah, Mbak Siti sudah melakukan konseling individu sebelumnya? Sudah pernah? Belum pernah? Tahu nggak konseling individu itu apa? Nggak tahu, Pak. Tidak tahu? Oke, Pak Yudi jelaskan ya. Tidak tahu. Konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan kepada siswa ya untuk mengentaskan masalahnya. Ya, jadi Pak Yudi di sini membantu ya agar siswa itu bisa mengentaskan masalahnya sendiri ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Terus selanjutnya konseling individu itu ya Mbak Siti, itu kita berpegang teguh pada asas-asas konseling. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi apa yang disampaikan dari Mbak Siti nanti Pak Yudi jaga. Kita berdua yang hanya tahu. Ya, yang disampaikan Mbak Siti Pak Yudi jaga, tidak akan Pak Yudi sebar luaskan. Itu untuk asas kerahasiaan. Terus yang kedua asas keterbukaan. Jadi nanti Mbak Siti pas waktu proses konseling individu ini, Mbak Siti ya juga harus terbuka dari permasalahan-permasalahannya ya. Seperti itu harus terbuka. Terus asas kesukarelaan. Jadi Mbak Siti harus rela ya, ya mengungkapkan ya. Ikhlas mengungkapkan masalahnya nanti ya. Sudah dipahami ya untuk asas-asasnya ya. Jadi ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan dan asas kesukarelaan. Itu yang terkait dalam konseling pada siang hari. Oke. Terus untuk konseling pada siang hari ini kita sepakati berapa menit Mbak Siti? 30 menit saja, Pak. 30 menit saja ya? 30 menit ya? Oke. Ya kita sepakati ya untuk konseling pada siang hari ini kita sepakati 30 menit. Oke. Mbak Siti sudah siap untuk melakukan konseling individu pada siang hari ini? Sudah siap? Sudah. Oke, kita mulai ya untuk konseling individu pada siang hari ini ya. Ya. Oke. Untuk apa? Tugas-tugasnya di rumah mudah atau sulit? Tugas PJJ? Karena kan pakai jarak jauh. Enggak seperti kalau masuk sekolah. Oh, enggak seperti kalau pas waktu luring ya. Iya. Oke, dari kesulitan-kesulitannya mungkin bisa disampaikan karena apa Mbak itu Mbak? Karena yang satu itu kuotanya Pak. Kan yang lain itu dapat dari pemerintah, tapi itu saya belum. Katanya yang belum suruh nunggu gitu. Ya. Terus permasalahan yang lain apa lagi Mbak? Kok kenapa nggak ikut? Bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan. Terus? Udah, itu aja. Cuman karena bangunnya kesiangan sama masalah kuota aja. Okay. Terus untuk masalah kuota, Mbak Siti sudah upaya apa yang sudah dilakukan ketika kuotanya habis itu mau mengikuti ke Google? Kalau kuotanya habis itu bisa minta tethering sama adik Pak yang di rumah. Terus apa lagi?
Ada sih Pak, kalau untuk cari wifi di luar itu jarang, soalnya tempatnya jauh dari yang ada wifi-wifi-nya gitu. Jadi yang sudah Mbak Siti lakukan itu ketika kuotanya habis itu tertering HP-nya adik ya. Kalau HP-nya kuotanya adik habis, bagaimana apa upaya yang dilakukan ketika mengikuti PJJ, Mbak Siti? Kan bisa tanya sama orang tua dulu, kan orang tua juga punya WA itu Pak. Kemungkinan kan kalau misalnya habis bisa tethering orang tua, jadi bergantian gitu loh Pak. Oh, jadi tertering sama HP-nya bapak atau ibu itu? Iya. Nah, kok ini masalahnya ini kok kenapa kok Mbak Siti 3 hari ini tidak bisa mengikuti PJJ secara aktif? Karena bangunnya kesiangan Pak. Bangunnya kesiangan. Ya. Terus kenapa kok nggak segera laporan dengan wali kelas? Kenapa tidak laporan dengan wali kelas dan guru mata pelajaran? Iya itu tadi. Lupa Pak. Lupa? Aduh. Iya. Lupa. Kalau Mbak Siti tidak mengikuti PJJ, resikonya apa? Dapat nilai mungkin Pak. Nggak dapat nilai. Nilai Terus? rapat kosong. Nah, nilai rapat kosong. Terus apa lagi? Tugas-tugas numpuk. Tugas-tugas numpuk. Nah, kan sudah tahu ya untuk resikonya seperti itu. Nah, terus untuk solusinya bagaimana Mbak Siti biar tidak bangun kesiangan itu bagaimana? Nanti minta tolong sama bapak sama adik di rumah suruh bangunin. Terus kalau bapak sama adik kebetulan lupa juga, bagaimana solusinya yang lain? Itu nggak mungkin Pak, karena kan kalau bapak saya itu bangunnya pagi. Dan nggak mungkin lupa. Ya. Mbak Siti nggak sering pakai alarm HP atau alarm jam di kamar? Sering sih Pak, tapi kan terkadang kalau ngebul itu nggak bisa nggak bisa susah bangun gitu loh. Oh ya, gitu. Ya benar itu bisa dilakukan. Nanti kalau dibangunin masih tidur lagi, bagaimana? Kan ya itu nggak mungkin sih Pak kalau udah dibangunin sama orang tua. Nah, Bapak di rumah terus ya, nggak merantau? Bapak di rumah terus, nggak merantau? Bapak di rumah kok Pak, nggak merantau. Ya. Oke. Terus untuk Mbak Siti, untuk kegiatan selanjutnya nanti Mbak Siti ini Pak Yudi akan lihat ya nanti ya untuk ke depan ya untuk apa Pak Yudi melihat progresnya. Nanti kalau Mbak Siti nanti kok masih seperti ini, masih sering tidak mengikuti PJJ lagi, nanti kita akan adakan konseling selanjutnya. Mbak Siti setuju? Setuju Pak. Setuju ya? Nggak apa-apa. Nah, Oke, untuk konseling pada siang hari ini Pak Yudi cukupkan sekian ya. Pokoknya apa yang menjadi tanggung jawab Mbak Siti ya di PJJ itu harus diselesaikan. Pahami ya? Mudah dipahami ya apa yang Pak Yudi sampaikan ini ya. Coba diulang lagi untuk solusi yang Mbak Siti akan lakukan untuk kedepannya biar tidak bangun kesiangan lagi tadi. Coba diulangi lagi. Ya minta tolong sama bapak sama adik kalau pagi suruh bangunin. Oke. Gitu. Udah ya, itu sudah fix ya. Ya mudah-mudahan nanti Mbak Siti bisa merubah sikapnya dan untuk bangunnya bisa lebih pagi lagi. Oke, mungkin yang Pak Yudi sampaikan itu saja ya Mbak Siti, dan semoga apa yang menjadi permasalahan dari Mbak Siti segera diselesaikan ya. Oke, dari Pak Yudi itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.